Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saya MZ Ardiwinata. Seperti biasa selama 60 menit ke depan akan menemani Anda menikmati pagi yang lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pelaku tawuran dua kelompok ormas ditangkap. Pengelola panti asuhan eksploitasi bayi demi cuan. Kota Bandung darurat sampah. Kita awali pemirsa Cakrawala dari Jakarta Timur. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar warga di kawasan Utan Kayu, Matraman. Pelaku yang sudah sering beraksi berhasil tertangkap usai korban menjebak pelaku lantaran mengenali ciri-cirinya dari rekaman CCTV. Seperti ini gerak-gerik maling motor sebelum melancarkan aksinya. Pura-pura melintas pantau situasi. Merasa aman, maling pun segera beraksi. Motor dipetik lalu buru-buru kabur lewat jalur belakang. Mulus dapat motor satu, esoknya si maling berani beraksi lagi. Motor kedua diincar, kemudian diembatnya. Si maling sepertinya tak pernah mengecek kalau ada kamera CCTV yang merekamnya. Wajahnya pun dikenali. Ujung-ujungnya, beginilah akibatnya. Sehari kemudian pemilik motor dan warga berhasil meringkusnya tanpa bantuan polisi. Semua karena korban yang sudah 2 kali kehilangan motor memanfaatkan rekaman CCTV. Si maling berinisial RS ini diamuk pemilik motor juga warga yang sudah mengincarnya. Habis diamuk warga, langsung membawanya ke kantor RW. Kini kasus si maling motor tengah ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Masukin aja, masukin deh. Iya, seperti kata pepatah pemirsa ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akhirnya jatuh juga. Ini pelajaran juga tentunya untuk para maling nih ya. Jadi segeralah insaf dan juga tobat dari sekarang. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan anggota 2 organisasi massa di Kabupaten Bekasi bentrok. Aksi keduanya pun kelihatan brutal. Jika ada 1 orang saja yang terpisah dari kelompoknya, pasti dikeroyok hingga memakan korban jiwa. Polisi pun telah menangkap sejumlah orang yang diduga provokator dan mengumpulkan barang bukti dari kedua kelompok massa. Bentrok antar 2 ormas pecah di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bentrokan terjadi lantaran kesalahpahaman masalah penarikan kendaraan oleh debt collector atau penagih utang pihak leasing. Sempat terjadi cekcok sebelum akhirnya kedua ormas mengundang massa hingga berbuntut keributan. 1 orang tewas, sementara belasan mengalami luka. Salah pahaman ya, awalnya antara pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan. Itu awalnya itu. Ya, kemudian pemegang unit kendaraan ini memanggil temannya dari ormas GNBI dan kemudian ternyata salah satu dari pihak leasing ini merupakan teman atau anggota? Teman ya? Salah satu dari Gibas Bekasi Kota. Ya. Akhirnya yang dari pihak leasing masih standby di sekitaran Polsek Setu. Ya, ada mediasi apa segala. Yang pemegang unit ini tidak bersedia kemudian terjadi kesalahpahaman. Nah, setelah itu di luar polsek ada kejadian dari pihak Ormas GNBI mendatangi. Polisi pun telah mengamankan sejumlah orang dan mengumpulkan barang bukti dari kedua kelompok massa. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak dan hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hujan deras melanda Padang Pariaman mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa titik di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam rekaman video amatir milik warga, beberapa rumah di tepi sungai roboh akibat tergerus air sungai yang deras di kawasan Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman.
Air bah juga melanda beberapa wilayah lain seperti kawasan Lubuk Pandan, Sicincin, Kecamatan 2 Kali Sabaleh, Anam Lingkuang. Kepala BPBD Padang Pariaman Budi Mulya mengaku banjir dan longsor terjadi di 5 titik lokasi di kawasan Padang Pariaman. Menurut keterangan warga, hujan terjadi pada Rabu sore sekitar 2 jam. Hujan terjadi begitu deras sehingga mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Ulakan dan membuat banjir di kawasan Lubuk Pandan. Baik, kita beralih ke Gorontalo, pemirsa. Kantor Bupati Pohuwato terbakar. Peristiwa ini diawali dengan aksi unjuk rasa masyarakat penambang Pohuwato yang kecewa karena tuntutan hak-hak penambang tidak dipenuhi. Hei, kita akan dikasih masuk. Unjuk rasa ribuan masyarakat penambang tergabung dalam demo ahli waris penambang Pohuwato di Kabupaten Pohuwato berakhir rusuh. Masa pun kecewa tidak ada tanggapan dari perwakilan pihak perusahaan tambang. Masyarakat penambang Pohuwato meminta agar pihak perusahaan tambang mengembalikan tanah warisan luhur dan juga harus menghentikan aktivitas tambang. Sejumlah fasilitas di perusahaan Panigel Project dirusak masa aksi. Bahkan mereka juga nekat membakar kantor Bupati Pohuwato. Masyarakat penambang Pohuwato minta agar pihak perusahaan tambang mengembalikan tanah warisan. Hingga kini, polisi masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terjadi ledakan di salah satu ruang medis Rumah Sakit Eka Hospital Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah unit gabungan dari tim Inafis, Gegana Polda Metro Jaya dan Resort Tangerang Selatan datang ke lokasi kejadian. Kepolisian memastikan terjadinya ledakan bersumber dari instalasi suplai listrik. Kebakaran yang muncul di salah satu ruang medis Rumah Sakit Eka Hospital Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten sempat membuat panik. Meskipun demikian, aktivitas pelayanan medis di rumah sakit tersebut masih berjalan normal. Tadi dengar rame nggak tadi? Kaget nggak pas ledakan itu? Iya, lumayan. Keras nggak sih bang ledakannya? Nggak ada ledakan, cuma konslet aja. Konslet aja. Terus tadi pasien pada dievakuasi nggak bang dalam? Enggak sih. Oh. Setelah dilakukan olah TKP dan penyelidikan, kepolisian memastikan penyebab terjadinya suara ledakan bersumber dari instalasi suplai listrik. Diduga alat penyuplai listrik di ruang radiologi mengalami overheat. Terkait ruang radiologi yang terbakar, tim olah TKP menghubungi Gegana, Puslapor maupun tim KBR untuk olah TKP. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban. Kobaran api pun dapat segera dipadamkan oleh petugas rumah sakit. Pemirsa, kabut asap masih saja menyelimuti Kota Palembang, Sumatera Selatan. Para supir perahu ketek saat beroperasi di Sungai Musi sangat merasakan mata mereka perih dan jarak pandang menjadi berkurang. Aliran Sungai Musi yang membelah Kota Palembang hingga kini masih saja diselimuti kabut asap dari kebakaran lahan dari beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Kabut asap ini sendiri sudah terjadi selama 1 bulan terakhir ini, menyelimuti aliran Sungai Musi maupun jalanan protokol di Kota Palembang. Asap yang setiap hari muncul dari pagi hingga malam hari ini sangat berdampak pada pengguna jalan, terutama membuat mata perih. Biasanya kabut asap ini akan menghilang hanya sekejap, namun akan muncul kembali dan membuat udara Kota Palembang dalam status tidak sehat. Menurut Fendi, salah satu supir perahu getek, kabut asap ini sudah mengganggu aktivitas di aliran Sungai Musi selama 1 bulanan. Kabut asap ini udah berapa lama terjadi? Oh, sudah lama, dalam 1 bulan ini. Bulan ini. Terganggu nggak? Terganggu, Kenapa terganggu? mata pedas. Mata pedas. Ya, penglihatan itu berkurang. Kurang ya. Dengan masih terjadinya kebakaran lahan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, pada musim kemarau ini kabut asap dipastikan masih akan menyelimuti Kota Palembang dan mengganggu aktivitas warga.
Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah beras medium yang digelar pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu, ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang menjual beras di bawah harga pasaran. Sudah 2 bulan terakhir, harga beras di pasaran mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Kota Cimahi bersama Bulog menggelar operasi pasar murah di lapangan Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi, Jawa Barat. Operasi pasar murah beras ini disambut warga dengan baik. Warga pun langsung menyerbu dan tetap rela antri untuk membeli beras murah tersebut. Saat ini harga beras medium berkisar di angka Rp13.000 per kilogram dan harga beras premium mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras operasi pasar ini harganya sekitar Rp10.200 per kilogram. Rencananya operasi pasar murah ini akan terus digelar secara berkala untuk membantu perekonomian masyarakat hingga merata di setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Dari Lumajang, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu mengantri guna mendapatkan sembako murah di halaman kantor Kecamatan Pasirian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara bersamaan juga membagikan telur dan minyak goreng secara gratis di stand pasar murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasar murah ini digelar untuk ke-17 kalinya. Hal ini dilakukan guna menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok yang saat ini melambung akibat adanya kemarau panjang. Sementara itu, warga mengaku senang dengan adanya pasar murah tersebut. Selama beberapa bulan ini, warga mengaku resah karena harga beras di pasaran naiknya cukup tinggi. Kita ke update kasus siswi yang tercolok tusukan bakso, pemirsa. Polres Gresik telah merilis hasil pemeriksaan MRI Rumah Sakit PHC Surabaya terkait siswa kelas 2 SD yang matanya diduga dicolok tusukan bakso oleh kakak kelasnya. Dalam rilisnya, tim medis Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik menyatakan mata kanan siswa tidak mengalami buta permanen, melainkan hanya penurunan penglihatan. Polres Gresik merilis kasus SA, siswi SD yang diduga dicolok mata kanannya oleh kakak kelasnya. Hasil dari pemeriksaan MRI di Rumah Sakit PHC Surabaya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di mata SA. Hasil menunjukkan mata kanan SA mengalami penurunan penglihatan, namun belum diketahui penyebab penurunan penglihatan tersebut. Ya, ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun, bekas darah, bekas fibrin bagian dari darah, kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat ini bekas terjadi kekerasan. Itu saja yang dapat direkam oleh alat-alat ini. Sedangkan yang merekam fungsi itu ya langsung dari pemeriksaan kemarin lagi bahwa memang terjadi penurunan di mata kanan ini. Sementara Kapolres Gresik AKBP Aditya Panji Ano menyatakan dari hasil pemeriksaan sebanyak 47 saksi tidak ada yang melihat adanya tindak kekerasan terhadap korban SA. Meski demikian, polisi terus melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi lain, termasuk memeriksa DVR CCTV di lokasi kejadian. Fakta yang kami temukan dari 47 saksi yang sudah diperiksa, memang sampai saat ini belum ada yang melihat langsung kejadian tersebut. Sedangkan hasil dari CCTV yang dari Bitlab-4 menyatakan bahwa CCTV tersebut aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023. Setelah itu memang dekoder CCTV tersebut dalam kondisi mati sehingga tidak merekam aktivitas elektronik sampai dengan tanggal 18 Agustus baru DVR itu dinyalakan. Saat ini Polres Gresik telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi seperti guru, kepala sekolah, kakak kelas korban, dan tetangga. Korban SA juga telah menjalani tes psikologi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Selanjutnya di Cakrawala, Pasutri pengelola panti asuhan eksploitasi bayi di medsos demi meraup cuan. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala.
Ya, informasi berikut ini cukup mencengangkan. Sepasang suami istri berani menyelundupkan 7 kg sabu dari Malaysia ke Tarakan, Kalimantan Utara. Mereka mencoba menyimpan sabu dalam keranjang yang isinya beragam produk makanan. Pasangan suami istri RH dan SM ditangkap Polres Tarakan, Kalimantan Utara di atas kapal Pelni yang berlayar menuju Parepare, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan 7 kg sabu dikemas dalam plastik, disembunyikan di keranjang bercampur makanan dan popok bayi. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pengedar sabu bernama SK. SK rupanya mendapatkan sabu dari pasangan suami istri tersebut. Kita sudah standby di Balikpapan, tapi karena waktu jeda kapalnya itu, sandar kapalnya cepat, akhirnya anggota kita naikkan ke atas kapal. Dan kemudian di atas kapal lah, sudah saya video. Di atas kapal kemudian dilakukan penggeledahan. Ini dengan jumlah total sementara brutonya 7.026,84 gram. Kepada polisi, pasangan suami istri ini mengaku sudah 4 kali mengirimkan sabu dari Malaysia dengan tujuan akhir wilayah Sulawesi. Masih soal peredaran narkotika, pemirsa. Kalau misalkan ini ada seorang nenek di kota Medan, Sumatera Utara yang nekat menjadi pengedar sabu-sabu. Akhirnya, perbuatan si nenek terendus tim Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dan si nenek pun ditangkap. Inilah video penangkapan milik petugas yang merekam ketika petugas meringkus seorang nenek berinisial YS yang mengedarkan narkoba di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu, personel Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan cara undercover buy atau menyamar sebagai pembeli narkoba. Adapun penangkapan ini diawali dengan teknik pembelian terselubung. Petugas kami menyamar sebagai pembeli narkotika dan memesan kepada Ibu YS ini, sehingga dan Ibu YS ini menyanggupi untuk memberikan sabu yang kita sita seberat 0,12 gram. Dalam pemeriksaan, sang nenek mengaku sudah menjalankan bisnis haram ini selama 1 bulan terakhir. Pelaku juga sudah berhasil menjual sabu sebanyak 10 kali dan uang hasil penjualan narkoba digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Saat ini, Satres Narkoba Polrestabes Medan tengah memburu putri dari sang nenek yang berperan sebagai gudang atau tempat pelaku menyimpan narkoba. Masih dari kota Medan, demi meraup pundi-pundi uang dari live TikTok, pasangan suami istri pengurus salah satu panti asuhan di kota Medan ini harus berurusan dengan polisi. Mereka melakukan eksploitasi bayi yang masih berusia 2 bulan dan disiarkan secara live di media TikTok agar penonton iba dan mengirimkan uang kepada mereka. Petugas kepolisian dan dinas sosial menggerebek panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Yayasan panti asuhan yang dikelola Pasutri ini diduga melakukan eksploitasi anak. Pengelola panti asuhan ZZ sengaja melakukan siaran langsung di media sosial TikTok dengan mempertontonkan anak-anak panti asuhan yang berjumlah 26 anak yang 4 diantaranya masih bayi. ZZ sengaja mencari belas kasihan penontonnya di media sosial TikTok agar penonton kemudian mengirimkan sejumlah uang. Dalam sebulan, ZZ berhasil mendapat uang puluhan juta rupiah. Pemilik yayasan ZZ telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Dari hasil interogasi kita, sementara kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, ya, sejak awal tahun 2023. Ya, tersangka ini sudah melakukan memelihara anak-anak ini dalam suatu panti asuhan, ya, di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini, ya, tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial hingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi,
ya cukup besar keuntungannya, 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Dalam penyidikan kepolisian, panti asuhan ini tidak memiliki izin dan sejumlah keuntungan yang didapat diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Saat ini, anak panti asuhan tersebut dititipkan ke Dinas Sosial. Dalam kasus ini, tersangka yang sudah ditahan kini terancam akan dipenjara selama 20 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kasus ini terungkap ketika video viral pelaku memberikan bubur kepada bayi berusia 2 bulan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia memulangkan 153 warga negara Cina pelaku kasus love scamming atau penipuan dan pemerasan telepon seks. Mereka dipulangkan melalui Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Para tersangka diduga merupakan jaringan sindikat yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia dengan target korban warga negara Cina. Ke-153 warga negara Cina yang diringkus Polda Kepulauan Riau bersama polisi dari Cina dan sudah dinyatakan tersangka dalam dugaan kasus sindikat kejahatan, penipuan dan pemerasan berkedok telepon seks diberangkatkan atau dideportasi dari Indonesia. Para tersangka pelaku diduga merupakan jaringan sindikat yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia dengan target korban adalah warga negara Cina. Kasus kejahatan ini merupakan silent operation police to police untuk menangkap para tersangka dari Cina yang melakukan kejahatan love scamming di Indonesia. Ke-153 warga negara Cina ini ditangkap di berbagai lokasi di Kota Batam juga di Singkawang, Kalimantan Barat. Pada penangkapan pertama, di Treskrimum Polda Kepri menangkap 88 orang di kawasan industri Kota Batam. Kemudian 42 orang ditangkap di Pulau Kasu, Kota Batam, dan 23 lainnya di Singkawang, Kalimantan Barat. Semua para pelaku merupakan satu jaringan dalam melakukan aksi penipuan dan pemerasan berkedok telepon seks. Adapun sasaran dan target para pelaku adalah mereka yang berada di negara Cina. Proses pemulangan ke-153 pelaku love scamming ini dikawal ketat sekitar 300 polisi Cina. Ratusan pelaku ini diangkut dengan 3 pesawat maskapai China Southern dan nantinya para tersangka ini akan menjalani proses hukum di negaranya. Dan pada hari ini kami akan memulangkan mereka karena mereka untuk tindak pidananya melakukan pelanggaran hukum di wilayah Cina dengan undang-undang Cina. Sedangkan untuk wilayah Indonesia, mereka melakukan pelanggaran imigrasi, melakukan kerjasama untuk deportasi dan selanjutnya dilakukan penegakan hukum di Cina. Pemulangan warga Cina pelaku kejahatan love scamming ini merupakan hasil kerjasama polisi Indonesia dengan polisi Cina dalam menanggulangi kejahatan antar negara. Total tersangka pelaku love scamming 130 orang ditangkap di Batam, Kepulauan Riau, dan 23 orang lainnya ditangkap di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, informasi berikut ini soal aksi sejoli asal Garut, Jawa Barat yang melakukan siaran langsung konten asusila di media sosial. Begini nih ya, kalau misalkan sudah urusan duit semua nekat dilakoni. Al-Halim itu yang di situ. Oh, mau ke Al-Halim kan? Video mesum berdurasi 6 menit 35 detik kini viral di jagat maya. Karena kedua pemeran sengaja membuka konten publik di akun media sosial Bigo Live. Video porno sejoli asal Garut ini baru ditemukan Rabu kemarin. Kini penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Garut sedang menyelidiki lokasi sejoli berbuat mesum. Sementara itu, polisi sudah mengantongi identitas kedua pemeran video asusila. Usai jeda, pemirsa, Cakrawala akan kembali dengan informasi mengenai kota Bandung yang darurat sampah. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Pemirsa, tawuran antar dua kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Aksi lempar batu, petasan, bom molotov hingga air keras membuat 2 orang warga terluka akibat siraman air keras serta salah satu rumah warga nyaris terbakar. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang dengan senjata tajam. Salah satu kelompok remaja bahkan turut menyerang permukiman warga. Serangan petasan ke permukiman warga juga nyaris membakar rumah. Beruntung, api yang diduga berasal dari letusan petasan ini berhasil dipadamkan warga sekitar. 2 orang warga mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Diduga bersenggolan dengan pengendara lain, seorang pelajar jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya hingga tertabrak kemudian terlindas truk kontainer. Pelajar pun tewas di lokasi kejadian di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang remaja putri terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tewas terlindas kontainer di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Ibu korban yang datang ke lokasi kejadian seketika berteriak dan menangis histeris melihat kondisi sang anak yang sudah tak bernyawa. Peristiwa ini terjadi diduga saat korban hendak mendahului pengendara lain, namun tersenggol hingga terjatuh dan terpental ke kolong truk kontainer yang tengah melintas. Keringet mobil apa? Kontainer. Kontainer apanya Bu yang keringet Bu? Badannya. Badannya. Dia mau berangkat sekolah gitu. Terus kan bakal Bu? Mayat dari bakal mayatnya. Udah dibawa ke rumahnya. Oh gitu. Jenazah korban langsung dibawa oleh keluarganya ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara sopir truk kontainer dibawa ke Polsek Panongan untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Ya, dan ini patut diwaspadai pemirsa ya, karena memang yang namanya di jalan itu mesti hati-hati sekali, apalagi kalau misalkan kita berlalu lalang di jalan-jalan yang penuh dengan mobil-mobil besar. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Aksi perundungan pelajar kembali dan lagi-lagi terulang. Kali ini dialami pelajar SMP Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 pelajar mendapat kekerasan fisik dan verbal oleh seniornya. Dengan dalih hal itu merupakan tradisi sekolah. Dari rekaman video amatir terlihat aksi perundungan terhadap 8 pelajar SMP Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjadi di sebuah lahan kosong di sekitar lingkungan warga tak jauh dari sekolah. 8 pelajar tersebut berbaris sambil duduk jongkok, sementara siswa lain yang diduga seniornya satu persatu menampar wajah mereka dengan sendal. Dalam video berdurasi 58 detik itu, para pelajar juga mendapat kekerasan verbal dari para seniornya. Pasca kejadian, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang mendapat laporan langsung mendatangi sekolah. Petugas telah menemui para korban perundungan untuk memberikan pendampingan psikologis. Dari hasil pertemuan dengan korban perundungan, pihak Lembaga Perlindungan Anak menduga jika hal tersebut dilakukan sebagai tradisi pelajar SMP 1 Babelan terhadap juniornya. Tradisi mereka turun-menurun dari kakak kelas mereka, seperti itu. Nah, makanya untuk saat sekarang sedang kami dalami dan sedang kami proses, dan mungkin nanti tinggal tunggu perkembangan saja. Hari ini insya Allah bakal kami informasikan. Kondisi anaknya sendiri setelah mendapatkan aksi bully itu gimana? Kalau kondisi anaknya pada saat sekarang ya biasa aja. Karena tadi sudah kita jumpai, ternyata mereka mau juga begitu. Makanya ini sekarang kita sedang berupaya untuk mendalami permasalahan tersebut. Aksi perundungan dilakukan pelajar kelas 9 terhadap siswa kelas 8 SMPN 1 Babelan. Pihak sekolah juga telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak melalui para orang tua masing-masing. Pemirsa, di hari kelima kebakaran sampah di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah, upaya pemadaman terus dilakukan petugas damkar. Satgas BNPB menurunkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman.
Upaya pemadaman kebakaran sampah di TPA Putri Cempo Solo masih terus dilakukan petugas damkar. Satgas BNPB menurunkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman. Ada 3 area kebakaran, setiap area 80 bom air terus ditumpahkan di titik-titik api yang masih muncul. Petugas pemadam kebakaran kini memfokuskan pemadaman di sisi timur yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, di mana kepulan asap masih terlihat cukup tebal. Sementara di sisi selatan dan utara, asap mulai menipis. Hasil untuk sebelah utara sana itu sudah agak bagus, dan ini dilanjutkan yang di sebelah selatannya ini kita ada posisi kita di sisi timur yang berbatasan dengan wilayah Karanganyar. Dan hari ini direncanakan akan mengambil 3 sorti, nanti 3,5 jam kali 3 ya, barangkali sampai nanti sore. Mudah-mudahan sisi timur dan sisi barat daya nanti bisa selesai, dan kalaupun tidak selesai kemudian masih siap untuk memperpanjang. Saat operasi waterbombing berlangsung, petugas damkar bersama TNI dan Polri tetap menjalankan operasi pemadaman lewat darat di area lain dari TPA Putri Cempo Solo. Masih terkait dengan sampah, tapi hal yang satu ini adalah darurat sampah. 25.000 ton sampah dari 4 daerah di Bandung Raya hingga kini belum dapat dibuang. Puluhan ribu ton sampah ini masih menumpuk di TPS dan titik lainnya menunggu diangkut ke zona darurat TPA Sarimukti. Pejabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan sejak 19 Agustus hari pertama TPA Sarimukti terbakar, ada 56.000 ton sampah yang diproduksi dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi yang tak bisa terbuang. B.I. meminta agar pemerintah daerah se-Bandung Raya mencari upaya nyata agar bisa menangani permasalahan sampah yang diproduksi selama TPA Sarimukti tidak beroperasi dampak kebakaran. Carilah cara lain penanganan sampah ini, jangan sampai membunuh, jangan sampai juga masyarakat kantong sampahnya tidak diangkut. Saat ini titik api di semua zona di TPA Sarimukti masih menyala, yang diketahui melalui pemetaan drone thermal atau drone pendeteksi panas. Upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan metode penyemprotan foam, penggunaan lumpur, dan waterbombing. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mungkin Anda sudah tahu informasi berikut ini ya, yang viral di media sosial. Jadi patung Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ini dibangun di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun wujud patung itu disebut tidak mirip Soekarno. Proyek patung Bung Karno ini masih dalam tahap pembangunan yang menghabiskan anggaran negara sekitar 500 juta rupiah. Proyek patung Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di kawasan Bung Karno Sport Center di Jalan Lintas Kecamatan Banyuasin 3 Banyuasin masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan patung Bung Karno ini mendapat sorotan warganet setelah dinilai tidak memiliki kemiripan dengan Bung Karno. Bentuk wajah dan postur tidak mendekati bentuk aslinya. Sejumlah tanggapan dan kritikan pun membanjiri lini masa platform media sosial. Warganet bahkan mengaku tidak mengenali siapa sosok patung yang viral ini. Akun Dian Putra memplesetkan pernyataan terkenal Bung Karno menjadi beri aku 10 pemuda untuk merubuhkan patung ini. Akun lainnya menyebut, daripada membangun patung lebih baik membangun perpustakaan daerah dan diberi nama Insinyur Soekarno. Bahkan ada warganet yang mempertanyakan manfaat pembangunan patung Soekarno. Sejumlah komentar lain menyayangkan pembangunan patung ini karena biayanya dinilai dapat digunakan untuk keperluan lain bagi rakyat. Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Banyuasin menyebut akan melihat dulu hasil akhir dari patung tersebut sebelum memutuskan apakah akan dibongkar ulang atau tidak.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga suku Dayak penganut agama Hindu Kahiringan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar prosesi upacara adat Tiwah. Tujuannya untuk meluruskan perjalanan dan menghantarkan arwah leluhur menanggung beban berat. Ini kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagai anak dan cucu. Sudah kami laksanakan, harapan kami mereka sudah berada di tempat yang paling indah, yaitu bahasa Lewu Tatau, bahasa internasionalnya Suga. Sebagai rangkaian akhir dari prosesi ini, seluruh anggota keluarga yang melaksanakan ritual Tiwah mengelilingi Sangkaraya, yakni tempat untuk memberikan sesajen kepada Yang Maha Kuasa. Jangan kemana-mana pemirsa, Cakrawala masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Pemirsa, satu mobil yang terparkir di komplek perumahan Abadi Peles Medan, Sumatera Utara dibawa kabur pencuri. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik sedang memanaskan mesin kendaraannya dan tidak ditunggui. Dalam rekaman CCTV ini terlihat aksi seorang pria yang mengintai satu unit mobil jenis minibus. Ternyata pria ini tahu mesin mobil sedang dipanasi pemiliknya di depan rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Saat pemilik mobil masuk ke dalam rumah, si pria berbaju hitam ini pelan-pelan berjalan menuju mobil. Tidak berlama-lama, pria itu masuk lalu membawa kabur mobil incarannya. Pemilik mobil akhirnya tahu kalau mobil yang sedang dipanasinya tadi raib. Padahal menurut sang pemilik mobil, dirinya hanya masuk sebentar ke dalam rumah. Ya, nah ini jadi pelajaran pemirsa tentunya agar tidak meninggalkan kendaraan kita yang sedang dipanasi dalam tentunya kondisi yang bisa dikatakan tidak dijaga sama siapa-siapa karena takutnya kejadian seperti ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah beras medium yang digelar pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang menjual beras di bawah harga pasaran. Sudah 2 bulan terakhir, harga beras di pasaran mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Kota Cimahi bersama Bulog menggelar operasi pasar murah di lapangan Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi, Jawa Barat. Operasi pasar murah beras ini disambut warga dengan baik. Warga pun langsung menyerbu dan tetap rela antri untuk membeli beras murah tersebut. Saat ini harga beras medium berkisar di angka Rp13.000 per kilogram dan harga beras premium mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras operasi pasar ini harganya sekitar Rp10.200 per kilogram. Rencananya operasi pasar murah ini akan terus digelar secara berkala untuk membantu perekonomian masyarakat hingga merata di setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Dari Lumajang, Jawa Timur, sejumlah ibu-ibu mengantri guna mendapatkan sembako murah di halaman kantor Kecamatan Pasirian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara bersamaan juga membagikan telur dan minyak goreng secara gratis di stand pasar murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasar murah ini digelar untuk ke-17 kalinya. Hal ini dilakukan guna menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok yang saat ini melambung akibat adanya kemarau panjang. Sementara itu, warga mengaku senang dengan adanya pasar murah tersebut. Selama beberapa bulan ini, warga mengaku resah karena harga beras di pasaran naiknya cukup tinggi.
Nah, pemirsa, akhirnya Partai Demokrat mendeklarasikan calon presiden yang diusungnya. Berikut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang langsung disambut capres terpilih. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Demokrat! 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 Saya terima tugas ini dan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab, seluruh jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Ibu Pertiwi. Beribu-ribu orang bergantung kepada kita. Rakyat yang tidak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tak pernah lihat kita. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Terima kasih. Kini kita ke informasi menarik dari Sumatera Selatan. Ratusan layang-layang berbagai ukuran menghiasi langit di sekitar Pantai Bidadari, Danau Ranau, Oku Selatan. Layang-layang ini bagian dari Festival Sriwijaya. Ada pemandangan yang berbeda di objek wisata Pantai Bidadari Danau Ranau yang berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Oku Selatan, Sumatera Selatan. Terlihat ratusan layang-layang menghiasi langit. Pertunjukan ini merupakan rangkaian agenda Festival Layang-Layang Sriwijaya yang digelar kali kedua setelah tahun pertama sukses dilaksanakan. Ada 145 peserta dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan dan Lampung. Para peserta terbagi menjadi 3 kelas aduan. Dimulai dari kelas aduan junior yang diikuti oleh anak-anak, lalu kelas umum hingga kelas hias. Kita juga mencoba memperkenalkan kembali ragam layang-layang hias yang ada di Indonesia, baik itu train naga, train memaga, dan lain-lain. Festival Layang-Layang Sriwijaya digelar untuk melestarikan budaya leluhur dan sebagai sarana promosi kawasan wisata Danau Ranau yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian pelaku UMKM. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani mengabarkan. Wah, tak terasa pemirsa, 60 menit sudah saya menemani Anda tentunya di Cakrawala. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Cakrawala setiap hari jam 7 pagi agar pagi Anda lebih berisi dengan berbagai macam informasi. Saya MZ Ardiunata undur diri, terima kasih banyak, sampai jumpa dan wassalamualaikum.